Selamat malam pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata antara Israel dan Hamas bisa tercapai dalam 1 pekan. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kekerasan di Gaza dan tekanan internasional atas dugaan pelanggaran HAM oleh Israel. Laporan investigatif dari media Israel mengungkap sejumlah tentara diduga menerima perintah untuk menembak warga Palestina yang tengah mencari bantuan makanan. Data korban sipil menunjukkan situasi di Gaza masih jauh dari kondisi aman. Hingga kini pernyataan Trump belum diikuti kejelasan langkah konkret dan penjelasan mengenai proses mediasi antara Israel dan Palestina. Di tengah penderitaan rakyat Gaza yang terus berlangsung, benarkah perdamaian tinggal menunggu waktu? Bersama saya Eva Mondo, inilah Top Issue dengan tema Damai di Gaza, Janji atau Realisasi. Pemirsa, sudah hadir narasumber di studio Metro TV aktivis kemanusiaan Palestina Muhammad Hussein dan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Selamat malam Mas Hussein, Mbak Dina, apa kabar? Selamat malam Mbak Eva, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, tetapi menjadi tidak baik ya kalau kita melihat, mengikuti situasi yang terjadi di Tanah Gaza. Sebelum kita mulai diskusi, kita akan simak dulu pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berikut ini. And we have the greatest military. How close are you and your administration to a deal in terms of Gaza ceasefire right now? Often asked, and I think it's close. I just spoke with some of the people involved. It's a terrible situation that's going Gaza. He's asking about, and we think within the next week we're going to get a ceasefire. And we're supplying, as you know, a lot of money and a lot of food to that area because we have to. I mean, you have to. We're in theory not involved in it, but we're involved because people are dying. And I look at those crowds of people that have no food, no anything, and you know, we're the ones that are getting it there. Mbak Dina, itu adalah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa gencatan senjata akan terjadi dalam 1 pekan. Itu adalah janji atau realisasi, Mbak Dina? Ya, menurut saya itu gayanya Trump memang selama ini sering bluffing ya, artinya sering juga boasting juga ya, artinya dia menjanjikan sesuatu yang sebenarnya publik juga sudah sulit untuk percaya. Dan saya pikir juga yang namanya negosiasi atau gencatan senjata itu kan melibatkan 2 pihak. Saya pikir orang-orang Palestina, para pejuang Palestina itu juga sulit untuk bisa mempercayai janji Trump ini karena selama ini justru Trump yang sangat berkontribusi dalam penderitaan yang dialami oleh orang-orang Gaza. Kita lihat tadi Trump mengatakan bahwa kondisi di Gaza sangat memburuk, kami yang memberi makanan. Nah itu apa itu maksudnya? Padahal gara-gara Trump memutus bantuan kepada UNRWA dan kemudian juga dia sendiri yang mengatakan akan membentuk satu organisasi khusus yaitu GHF itu ya untuk mendistribusikan bantuan, tapi justru sekitar 600 orang justru gugur karena berebut makanan dan kemudian ditembakin oleh orang-orang Israel gitu. Jadi itu seperti kemunafikan ya. Di satu sisi seolah-olah menyatakan sedang ingin berbaik hati, ingin mengupayakan kebaikan buat orang Gaza, tapi kita tahu Trump yang memutus suplai makanan itu tersebut dan tidak melakukan apapun terhadap Israel untuk membuka perbatasan. Dan kemudian yang perlu diingat adalah 80% senjatanya Israel. Bom yang dipakai oleh Israel, jet tempur itu dari Amerika. Oke, tadi Anda sebut ini adalah bentuk kemunafikan dari Donald Trump. Apakah Mas Hussein setuju apa yang disampaikan oleh Donald Trump adalah kemunafikan? Munafik ini sebetulnya kurang menggambarkan ya, karena Donald Trump sendiri secara eksplisit sudah menjelaskan secara terang-terangan gamblang sejak awal 7 Oktober bahwa Israel ini, Amerika ini adalah mitra, partner utama Israel. Narasi-narasi para petinggi Amerika sejak masa Joe Biden sampai Trump selalu konsisten bahwa kami bersama Israel dan Israel memiliki hak untuk mempertahankan atau membela dirinya, dan kami satu visi misi dengan mereka. Nah, maka dari itu kalau kita melihat perubahan narasi hari ini yang ditunjukkan oleh Donald Trump, itu bukan karena dia punya pilihan sebetulnya, tapi dia dipaksa. Kondisi yang dihadapi oleh Donald Trump
yang mengalami keterpurukan di dalam negeri, kemudian citranya hancur akibat genosida Israel inilah yang akhirnya memaksa dia untuk akhirnya menghentikan perang ini, karena dia nggak ada pilihan lain. Bahkan jangan ambil kata-kata saya, ambil kata-kata para politisi Israel, misalnya Benny Gantz, mantan Menteri Pertahanan Israel, atau Yair Lapid, mantan Perdana Menteri Israel, atau bahkan Avigdor Lieberman, juga mantan Perdana Menteri Israel, semua sepakat kita ngapain masih ada di Gaza itu, ngapain. Jadi mereka semua setuju bahwa kita ini sudah tidak punya objektif di Gaza itu. Kita sudah tidak bisa mewujudkan impian kita 2 tahun, 20 bulan kurang lebih ya. 3 bulan lagi jadi 2 tahun pas itu. Ya. Selama 20 bulan kita tidak bisa mencapai tujuan yang dari awal kita tekankan. Entah itu menghabiskan kekuatan pejuang di Gaza, atau mengusir warga Gaza, atau mengembalikan tawanan. Nggak ada yang tercapai semua. Maka kita nunggu apa lagi? Harusnya sejak awal sudah harus perang ini berakhir dan kesepakatan pertukaran tawanan ini dilakukan gitu loh. Ya. Maka dari itu sekarang kalau akhirnya Donald Trump ya dengan narasi malaikatnya mengatakan ingin menghentikan, saya ingin tekankan ini bukan karena dia punya pilihan, enggak, tapi ini karena dia terdesak, terpojok, dia tidak punya pilihan lain untuk mempertahankan karir politiknya, untuk mempertahankan citra negaranya, untuk mempertahankan hubungan dengan negara lain. Dia nggak punya pilihan kecuali dia harus segera menarik mundur pasukan Israel dari Gaza. Donald Trump terdesak, Mbak Dina, apakah iya? Donald Trump terdesak dan punya kepentingan tertentu, misalnya punya ambisi untuk meraih Nobel perdamaian? Ya, sebenarnya seluruh presiden Amerika selama ini memang menjadikan isu Palestina Israel itu sebagai cara untuk mencari simpati di dalam negeri, terutama untuk membuktikan kesetiaan mereka kepada para donatur mereka masing-masing. Karena kita tahu politik di internal di Amerika Serikat ini, mereka ketika ingin menjadi anggota parlemen atau anggota kongres atau ingin menjadi presiden itu butuh dana yang sangat besar, dan donatur pemilu itu biasanya adalah orang-orang pro-Zionis, orang-orang kaya raya pro-Zionis. Dan Donald Trump ini funding terbesarnya kan Mariam Adelson itu, dia kasih $100 juta untuk Trump, dan Adelson ini sangat pro-Israel, sehingga memang bukan hanya Trump tapi presiden-presiden sebelumnya itu juga berusaha menunjukkan bahwa mereka itu punya kemampuan untuk mengamankan Israel, punya kemampuan untuk membuat Israel aman, maksudnya mengamankan ini maksudnya membuat Israel aman. Nah, posisi sekarang ini di Gaza, meskipun memang tadi sudah disebutkan bahwa kondisi sangat memburuk, warga sipil itu betul-betul disiksa, ya, dibunuh, dibuat kelaparan. Tapi kalau kita bicara soal pertempuran di lapangan, itu pejuang Gaza itu justru semakin tinggi moralnya, semakin semakin kuat perlawanannya, apalagi setelah didukung oleh serangan Iran 12 hari itu, mereka juga semakin besar perlawanannya, sehingga sebenarnya Israel juga di satu sisi sangat lemah sekarang karena perang melawan Iran itu. Sebenarnya dari sisi peperangan di antar pasukan itu Israel terdesak, sehingga memang seperti biasa polanya selama ini, ketika Israel sudah terdesak barulah dimunculkan suara-suara gencatan senjata itu. Dan balik lagi kalau terkait kepentingan politik, ya memang betul itu Donald Trump butuh untuk posisinya di dalam negeri, terutama untuk mencari dukungan dari kelompok-kelompok Zionis di dalam negeri. Artinya bukan hanya Amerika yang tadi disebut oleh Mas Hussein terdesak, tetapi Israel juga posisinya dalam kondisi terdesak, termasuk Netanyahu. Ya, Netanyahu itu sebenarnya, kalau saya pikir kalau Netanyahu situasinya seperti ini. Di satu sisi dia sangat malu ya dengan 12 hari itu, ternyata justru menunjukkan kepada dunia ternyata air defense-nya ternyata tidak sekuat yang dimitoskan, dan kemudian justru dia minta bantuan kepada Amerika Serikat itu menunjukkan dia memang sudah kehabisan amunisi, interceptornya sudah sangat menipis dan lain-lain. Tapi untuk menutupi kelemahan ini dia meningkatkan serangannya di Gaza, kan gitu ya. Jadi justru setelah terjadi jeda antara Iran sama Israel, yang dilakukan oleh Netanyahu adalah menyerang Lebanon yang tidak, kemampuan perlawanan sedang tidak baik-baik saja, kemudian menyerang Gaza yang juga dalam keadaan lemah. Kan yang diserang rakyat sipil ya oleh Netanyahu. Netanyahu terdesak dari sisi itu ya, sebenarnya dari sisi bahwa dia harus mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri, dan itu dengan cara
menyerang habis-habisan Gaza seperti sekarang. Tapi kalau terkait gencatan senjata yang ditawarkan Trump, saya pikir Netanyahu akan menolak justru karena di situ. Jadi keterdesakannya ada dua nih. Jadi kalau Trump terdesaknya di sisi politik internalnya sendiri, seperti tadi sudah dibahas, tapi Netanyahu juga terdesak. Tapi justru solusi dari keterdesakannya itu adalah terus-menerus menyerang Gaza. Nah, sehingga bukan gencatan senjata. Justru. Nah, iya, jadi sehingga kalau menurut saya gencatan senjata sulit akan tercapai karena apa? Karena sejak awal Israel bahkan sekarang juga mengomentari tawaran Trump kan. Bahkan ada orang Israelnya sendiri mengatakan wah itu hanya angan-angan katanya gitu. Betul. Kenapa? Karena Netanyahu tidak ingin menginginkan perang berhenti. Dia ingin terus berlanjut untuk mempertahankan posisinya itu. Dan memang secara secara paradigma Zionis Israel ini adalah memang ingin menduduki Gaza. Jadi memang tujuan jangka panjangnya adalah untuk menduduki Gaza seluruhnya. Nah, kalaupun ada gencatan senjata seperti yang ditawarkan oleh Trump, itu dari pihak Hamas yang dalam kondisi moral seperti sekarang, dia tuntutannya itu 3. Dari dulu nggak pernah berubah Hamas itu. Yang pertama, buka perbatasan. Yang kedua, hentikan bom. Yang ketiga, tarik seluruh pasukan dari Gaza. Dan itu harus permanen gitu loh. Maksudnya bukan hanya 30 hari atau 60 hari. Bebaskan tawanan juga, Mbak. Ya? Bebaskan tawanan juga paling penting. Iya, bebaskan tawanan kan dari pihak Israelnya. Enggak. Kenapa mereka menyandra? Itu salah satu tawanan yang diinginkan dalam proposal gencatan senjata. Nah, apakah menurut Mas Hussein realistis bisa diwujudkan? Kalau tadi kan Mbak Dina pesimis ya bahwa gencatan senjata bisa tercapai karena sulit begitu menurut Netanyahu. Kalau saya sebaliknya ya, hari ini memang semua sudah melihat ini sangat positif arahnya. Kenapa? Karena semua berkaitan. Kenapa Netanyahu nyerang Iran? Terus kenapa Netanyahu akhirnya sekarang ya mulai juga melunak terhadap narasi gencatan senjata? Karena tadi itu Netanyahu ini sendiri dia memiliki tekanan yang sangat luar biasa dalam kubunya. Di demo setiap hari oleh ribuan pemukim ilegal Yahudi, kemudian terus dikecam oleh para politisi-politisinya sendiri gitu kan. Nah, kenapa Netanyahu tidak mau menghentikan perang? Satu masalahnya dia punya skandal politik. Dia punya skandal korupsi. Maka dari itu dia berusaha memperpanjang perang itu agar dia terhindar dari meja hijau kan. Maka bahkan dia berani menyerang Iran dengan tujuan sebetulnya ya, kalau yang saya baca itu untuk menarik negara-negara lain ikut dalam perang besar. Itulah kenapa Iran dan Amerika sekarang lebih lunak. Hanya 12 hari lalu mereka bertukar kesepakatan gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat baik Iran, Khomeini maupun Donald Trump, mereka melihat ini kalau kita perang besar habis-habisan, yang diuntungkan ya Netanyahu, karena itu yang diinginkan. Nah makanya Netanyahu sekarang udah nggak punya lagi di jalan keluar untuk memprovokasi sudah gagal. Akhirnya sekarang dia dari bawah meja ya bernegosiasi dengan Trump. Makanya muncullah narasi Trump yang terbaru ini, yang mulai menyindir pengadilan Israel kan. Udahlah, janganlah dilanjutkan itulah. Jadi ini upaya dari Trump untuk melindungi melindungi Netanyahu. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan hal itu, termasuk juga bagaimana kondisi real yang terjadi di tanah Gaza. Kita akan bahas lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Top Issue. Anda kembali bersama kami di Top Issue. Mas Hussein, tadi kita bisa saksikan bagaimana gambaran singkat ya situasi di Gaza. Nanti kita juga akan tampilkan bagaimana laporan-laporan dari Gaza yang justru memperlihatkan eskalasi genosida yang terus dilakukan oleh Israel ya. Warga sipil terus menjadi korban bahkan saat mereka hanya berusaha mencari makanan. Mungkin kita bisa tampilkan lagi teman-teman untuk visual terkini dari Gaza.
laporan-laporan dari Gaza yang memperlihatkan bagaimana eskalasi genosida yang terus dilakukan oleh Israel. Sambil menunggu visual yang ditampilkan, Mas Hussein bisa sampaikan bagaimana kondisi real yang terjadi di tanah Gaza. Ini ya visualnya bagaimana warga sipil terus menjadi korban, Mas Hussein. Sebanyak apapun visual yang kita terima di Indonesia, itu tidak menggambarkan 5% dari kejahatan dan penderitaan warga Gaza. Itu yang harus kita pahami. Ya. Contoh hari ini 75 warga sejak kurang dari 24 jam itu terbunuh, 75 warga. Dan itu konsisten. Biasanya Israel itu ngejar target. Satu hari itu harus 100 sampai 120 yang terbunuh. Dan itu konsisten selama 20 bulan. Bayangkan. Dan ketika mereka menyerang satu perumahan di Gaza. Saya perlu ingatkan dulu ya, bahwa di Gaza ini tidak seperti kita. Rumah itu kan satu lantai gentengnya. Kalau di Gaza ini karena lahannya sempit dan populasinya padat, mereka itu kalau bangun rumah itu ke atas, 5-6 lantai. Dan itu yang diserang oleh Israel itu. Dan ketika bangunan itu diserang, itu isinya penuh. Bayangkan berapa banyak korban jiwa. Dan yang lebih parah itu korban dukanya. Mereka yang tertimbun reruntuhan. Jadi kalau kita baca misalnya ada puluhan tertimbun, itu bukan tertimbun seperti tertimbun dedaunan ya. Jadi tangan mereka tergencit, kaki mereka tergencit, pendarahan sampai mereka akhirnya mati kehabisan darah. Sementara tidak ada lagi ambulan yang bisa mengevakuasi karena sudah tidak ada ambulan di sana. Termasuk fasilitas kesehatannya juga terbatas ya. Lumpuh sekali. Jadi sekarang itu gambarannya bagaimana warga Gaza ketika mereka akhirnya sebagian berhasil dievakuasi oleh warga menggunakan gerobak keledai, menggunakan sepeda. Kita lihat seorang anak menggendong ayahnya pakai sepeda, pendarahan sampai rumah sakit itu bukan artinya lalu dirawat, nggak ada perawatan di situ. Mereka terpaksa bergeletakan di lantai-lantai, di lorong-lorong karena tidak ada lagi medis, tidak ada lagi obat-obatan untuk digunakan. Jadi ketika saya katakan 70 warga syahid dan puluhan terluka, puluhan ini juga kemungkinan besar akan menyusul mereka yang terbunuh. Itu kita bicara bombardir, belum kita bicara bagaimana kondisi penampungan pengungsian yang tidak layak. Belum bagaimana kita bicara anak-anak bayi yang tidak mendapatkan asupan gizi sehingga mereka mati kehabisan gizi buruk. Belum saya bahas masalah bagaimana tepung, gandum. Nah itu dia, saya ingin tanya juga karena informasi yang informasi yang muncul ke publik, warga Gaza ditembaki oleh tentara Israel saat mengambil bantuan, bahkan Zionis Israel juga menyelipkan narkoba dicampur dengan tepung. Betulkah informasi itu? Bukan hanya menyelipkan, jadi mereka menggiling narkoba jenis oksikodon namanya, yang memiliki daya candu yang sangat kuat, itu digiling dan dicampur ke dalam tepung, karena kan satu zat ya, satu jenis tepung dan kokain itu kan. Jadi itu ditemukan akhirnya oleh pihak Gaza. Ada empat kasus. Bagaimana bisa ketahuan? Jadi di antara karung-karung itu masih ada pil-pil yang tidak tergiling. Nah, itu yang akhirnya dipastikan oleh pihak Gaza ini, pihak Kementerian Kesehatan, bahwa ini adalah pil-pil yang tidak sempat tergiling dan tidak melebur. Artinya apa? Bayangkan, warga Gaza ini mereka dibiarkan kelaparan dan mereka untuk dapatkan tepung itu pun nggak mudah. Saya kasih gambarannya. Jadi perbatasan Rafah ditutup, ada belasan ribu kontainer nggak boleh masuk. Jadi mereka hanya boleh masuk menggunakan jalur distribusi Amerika dan Israel. Mereka membangun satu titik distribusi di wilayah selatan, di wilayah Rafah, di mana warga Gaza kalau mau ke situ, dia harus bangun jam 2 pagi, kemudian berjalan 12 km, jalan kaki bolak-balik, dan di tengah jalan itu mereka ditembaki. Jadi banyak kasus seorang ayah meninggalkan tendanya, menyampaikan kepada istri dan anak-anaknya, "Bapak, ayah akan mencari gandum." Tapi yang pulang bukan ayahnya, bukan gandumnya, tapi jenazah sang ayah. Lapar mereka tidak hilang, haus tidak hilang, tapi duka mereka bertambah. Jadi sekali lagi, apa yang kita lihat hari ini di media-media sosial itu tidak menggambarkan bahkan 5% dari penderitaan yang dialami oleh warga Gaza sampai detik ini. Ya. Mbak Dina, ini situasi yang sangat mengerikan diduga dilakukan oleh, ada tadi ya yang Anda sebut Mas Hussein, pusat distribusi bantuan kemanusiaan backingan Israel dan Amerika Serikat. Bahkan mencampurkan narkoba ke kantong tepung yang dibagikan ke warga Gaza. Trump di satu sisi sesumbar gencatan senjata karena situasi yang mengerikan di Gaza. Padahal diduga berkontribusi pada situasi yang mengerikan itu. Ini kan seolah kontradiktif bahkan manipulatif Anda sebut, Mbak Dina.
Iya, emang kadang kehabisan kata-kata ya untuk menceritakan atau membahas soal ini. Iya, kalau saya ingin menambahkan sedikit, kenapa sih ini rezim Zionis ini sampai mencampurkan narkotika itu? Ini sebenarnya pola yang sama yang dilakukan oleh para penjajah di era-era yang lampau. Misalnya dulu Inggris dan China dulu ketika ketika Inggris menduduki China juga itu ada menyebarluaskan opium. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melemahkan resistensi orang-orang supaya orang-orang Palestina akhirnya addicted dan akhirnya tidak mau berjuang lagi. Nah sekarang kan posisinya jadi sulit ya. Mereka lapar. Nah, sulit mengatakan jangan dimakan tepung itu kan gitu ya. Dengan cara apa? Ketika anak-anaknya lapar terus nggak boleh dimakan karena tapi nanti ini di dalam tepungnya ada sesuatu yang membuat mereka bukan hanya addicted tapi juga otak juga akan terpengaruh juga ada kerusakan otak dan lain-lain, sehingga kita bisa dari sini kita bisa melihat bahwa Trump itu sebenarnya bukan orang yang baik ya, tadi betul-betul jahat gitu, apa ya kata-kata yang bisa dipakai. Jadi apapun yang dia katakan gitu itu sebenarnya punya niat jahat. Pada akhirnya kan seperti itu. Dulu Trump mengatakan, oh ini Gaza itu sudah tidak layak ditempati, kasihan sekali orang Gaza. Saya akan memindahkan orang Gaza. Nah, seolah-olah bersimpati, tapi dia ingin mengosongkan Gaza. Dia ingin membangun Gaza, tapi maksudnya orang Gaza keluar, tapi dia akan bangun bersama Israel. Sekarang juga mengatakan, ini Gaza, orang-orang Gaza sudah sangat menderita, saya akan upayakan gencatan senjata. Sehingga motifnya pasti bukan motif untuk kebaikan orang Gaza gitu ya. Dan ini bukan hanya Trump, presiden-presiden Amerika sebelumnya juga seperti itu. Ini pola yang berulang terus, hanya Trump beda gaya sedikit gitu ya. Tapi tujuannya sama, kepentingan nasional Amerika itu selalu disamakan dengan kepentingan nasional Israel. Itu doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat, itu memang demikian. Jadi makanya dalam kampanye presiden atau dalam pidato-pidato mereka itu mengatakan keamanan nasionalnya Israel itu keamanan kami juga. Nilainya Israel itu nilai kami juga. Nah itu yang mereka sampaikan. Sehingga kalau kita bicara soal gencatan senjata, soal mediasi, itu butuh mediator kan. Tapi kalau mediatornya orang seperti Trump atau Presiden Amerika Serikat yang dulu juga sudah terbukti tidak adil dalam negosiasi, dalam mediasi, selalu memberikan tekanan kepada orang Palestina dan justru malah memberikan konsesinya justru yang lebih besar kepada orang Israel. Jadi kalaupun ada gencatan senjata, itu hanya jeda. Kemungkinan seperti yang terjadi sebelumnya di bulan Maret, kan hanya jeda. Begitu Sandra sudah keluar, beberapa orang akhirnya dibom lagi. Nah itu yang saya pikir, saya pesimis dengan situasi ini, karena yang dibutuhkan sekarang bukan gencatan senjata, tapi berhenti gitu ya. Berhentinya serangan Israel di Gaza. Israel harus bisa ditekan untuk betul-betul keluar dari Gaza dan juga keluar dari tepi barat. Dan itu kan sudah ditetapkan ya vonisnya oleh ICJ di 2024. Mahkamah Internasional sudah menetapkan bahwa Israel harus keluar dari tepi barat, harus keluar dari Gaza. Karena itu melanggar hukum internasional dan Israel harus mengganti rugi semua kerugian yang dialami oleh orang Palestina selama ini. Itu yang harusnya dicapai gitu ya. Kalau gencatan senjata ya mungkin hanya sementara saja dan itu hanya memberi jeda buat Israel untuk kembali menyerang. Anda sebut ini motifnya bukan kebaikan, hanya memberikan jeda, bahkan bisa jadi nanti bisa menyerang lagi kalau sudah muncul lagi, terisi lagi amunisinya. Nah, dengan motif yang bukan berdasarkan kebaikan, Mas Hussein, apakah mediasi dari Amerika Serikat masih layak dipercaya? Apalagi tadi Anda menduga Trump sedang melindungi Netanyahu dari peradilan korupsi di Israel. Ya. Sejak awal memang baik itu Israel maupun Amerika tidak pernah bisa dipercaya. Ya, saya sejak 2011 saya tinggal di Gaza, saya merasakan langsung berbagai agresi Israel ke Gaza, dan memang ujungnya selalu memiliki konsep atau template yang sama, yaitu ceasefire. Dan selalu ceasefire itu selalu dilanggar oleh Israel. Tahun 2012 misalnya perang selama 7 hari, lalu 2 tahun berselang 2014 Israel menggempur Gaza sampai 50 hari. Berhenti lagi ceasefire atau gencatan senjata, 2021 diserang lagi. Nah memang dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa
selama tidak ada satu gerakan yang nyata, ya, yang masif dari dunia internasional, tidak hanya Amerika. Kalau Amerika jelas dia bukan seorang mediator yang kompeten, karena dia mediator yang tidak independen dan tidak netral. Dia itu kan berdiri di pihak Israel gitu kan. Maka dari itu saya merasa ke depannya ini civil society itu harus ikut mengambil peran dalam menjadi pengawas di situ. Ya, civil society. Dan hari ini momennya pas. Ketika dunia sudah mulai terbuka matanya, banyak sekali itu orang-orang Barat yang tadinya mereka mendukung Zionis, tapi melihat genosida selama 20 bulan ini, mereka berubah 180 derajat. Nah, ini bisa kita gunakan, kita buat gerakan civil society Indonesia, kemudian negara-negara ASEAN, Asia, untuk masing-masing kita mengontrol, mengawasi pemerintahnya, agar pemerintah kita ini juga menjadi pengawas utama gencatan senjata ini, ya, atau gencatan senjata dalam long term ceasefire seperti yang kita butuhkan. Dan narasi-narasi yang diupayakan oleh para pejuang Gaza itu harus terus kita sampaikan. Narasi itu, satu, penarikan mundur semua tentara Israel. Dua, pengangkatan genosida, pencabutan blokade, pembukaan perbatasan. Kemudian tiga, pembebasan seluruh sandera Palestina dari penjara-penjara Israel. Ya. Dan keempat, rekonstruksi Gaza. Nah, ini kan 4 tuntutan warga Gaza yang harusnya kita sebagai civil society terus menyuarakan ini. Kita bertemu dengan pihak pemerintah kita berkonsolidasi dengan para aktivis, terus agar apa? Agar kita tidak lupa, agar masyarakat tidak lupa bahwa cara kita mengadvokasi mereka itu adalah dengan memahami tuntutan-tuntutan itu, gitu kan. Dan ini kita kalau perlu kita buat piagam yang memang resmi dan sifatnya itu bisa kita pantau terus, agar kita sekali lagi kita tidak mau hanya menangisi tragedi ini. Kita mau menjadi bagian dalam solusi ini, dan kita menjadi pengawas setelah solusi itu tercapai. Seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas lagi apa sebetulnya hambatan-hambatan perdamaian di Gaza, termasuk juga tadi Israel yang berulang kali ya melanggar ceasefire atau gencatan senjata, dan bagaimana gencatan senjata ini bukan hanya menjadi formalitas saja ya. Nanti kita akan bahas lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Top Issue. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Top Issue. Mbak Dina berbicara soal gencatan senjata dan juga upaya yang dilakukan untuk menuju damai di Gaza itu membawa kita pada harapan yang besar ya Mbak Dina, tetapi realitas keras, sulit sejauh ini berbagai upaya perdamaian selalu gagal di tengah konflik kepentingan dan ketidakpercayaan. Apakah betul-betul ini akan mencapai gencatan senjata yang berujung pada perdamaian yang abadi Mbak Dina di Tanah Gaza? Kalau kita bicaranya gencatan senjata, saya pikir selama ini juga sudah terjadi. Serangan Israel ke Gaza kan tidak terbatas yang sekarang saja, yang 2023 sampai sekarang ini, tapi sebelumnya kan berkali-kali ya Israel itu menyerang Gaza, dan selalu akhirnya ada gencatan senjata. Tapi kemudian diserang lagi, Israel kembali menyerang Gaza. Itu pun hanya singkat saja ya, 40-50 hari. Iya, betul. Sehingga kalau memang kita ingin mencapai perdamaian gitu ya, perdamaian itu hanya bisa terwujud, perdamaian yang abadi itu hanya terwujud kalau ada keadilan. Sebelum ada keadilan, yang terjadi hanya mungkin berhentinya kekerasan gitu ya, atau berhentinya serangan-serangan. Tapi kalau kita ingin perdamaian betul-betul tidak ada lagi saling serang, rakyat Palestina juga bisa hidup dengan layak, mendapatkan hak mereka sebagai manusia, itu butuh keadilan. Nah, keadilan itu ditegakkan dengan melihat parameternya siapa yang salah dan siapa yang benar di sini. Itu nggak bisa dihindari. Nah, Trump di sini itu atau Barat ya, ketika ingin berusaha menyelesaikan masalah di Palestina itu selalu tidak mau firm mengatakan bahwa Israel yang salah. Nah, sekarang setelah ada vonis Mahkamah Internasional, vonis ICJ Juli 2024, sudah firm sekarang yang salah adalah Israel. Nah, kalau memang Amerika atau siapa saja
bahkan kita Indonesia betul-betul menginginkan perdamaian di Palestina, betul-betul ingin membantu rakyat Palestina, ya tegakkan keadilan ini. Apa itu ya? Memang Israel harus dipaksa untuk keluar dari Gaza dan keluar dari tepi barat. Nah, sekarang cara memaksanya gimana? Kalau menurut saya kata-kata itu sudah cukup. Diplomatik, forum-forum berbagai organisasi internasional itu sudah bersuara tuh udah 2 tahun kan tidak didengar ya sama Israel. Pemerintah Amerika padahal pemerintah Amerika itu justru pemberi dana terbesar untuk Israel, pemberi senjata terbesar untuk Israel, itu pun nggak didengar. Ya? Iya, 80%. Itu pun nggak didengar oleh Israel. Jadi memang kalau menurut saya baik seperti kata Mas Hussein tadi, rakyat sipil harus bergerak juga. Saya pikir kalau ada pihak-pihak yang memang mau membantu perjuangan bangsa Palestina yang angkat senjata, itu juga perlu kita dukung juga. Karena yang banyak mungkin yang belum tahu bahwa resolusi PBB nomor 37/43 itu mengatakan bahwa tahun 1982 mengatakan bahwa bangsa yang terjajah itu berhak untuk melawan dengan cara apapun, termasuk dengan perjuangan bersenjata. Artinya kalau orang Gaza memilih untuk berjuang dengan senjata dan orang tepi barat juga demikian, berarti seluruh negara itu juga berhak membantu. Kalau memang serius ya, membantu. Lalu apakah kita ikut perang? Enggak harus seperti itu juga. Kita bisa membantu mempercepat melemahnya rezim Zionis Israel gitu loh. Karena yang namanya perang butuh uang. Kalau rezim Zionis Israel kekurangan uang untuk membiayai peperangannya, tentu nggak bisa lagi berperang kan gitu ya. Kita bisa membantu dari cara itu. Ada negara-negara yang dia punya kemampuan mungkin membantu. Soal negara-negara yang berpotensi bisa membantu, bagaimana posisinya? Misalnya Iran, Qatar, Turki atau Mesir? Ya itu tadi. Bantuan itu akhirnya kan bergantung negara masing-masing ya. Kalau Iran dia punya kemampuan dan kemauan untuk membantu logistik senjata misalnya untuk para pejuang Palestina, tapi akhirnya dampaknya malah dimusuhi gitu ya oleh oleh Amerika Serikat. Tapi bisa juga negara-negara lain kalau memang betul-betul mau membantu, tidak harus ikut berperang ya, tapi bisa melakukan misalnya nih berhenti bekerja sama dengan Israel. Berhenti melakukan hubungan ekonomi dengan Israel, itu bisa dilakukan. Berhenti membuka pelabuhannya untuk minyak yang akan dibawa ke Israel, itu bisa dilakukan. Suplai minyak untuk Israel itu justru datang dari sebuah negara Muslim sebenarnya dan melewati pelabuhan negara Muslim. Nah kan jadi pertanyaan ya, loh betul nggak ingin membantu Palestina, padahal nggak perlu ikut perang, itu ditutup, itu bisa dengan cepat bisa selesai perangnya gitu loh maksud saya. Jadi kita bicara soal perdamaian, kita bicara soal kita mendukung kemerdekaan Palestina, itu perlu diwujudkan gitu ya, dengan power yang kita punya masing-masing gitu. Negara pasti punya power lebih besar dari civil society, tapi civil society juga punya power dengan suaranya masing-masing, dengan berteriak, bersuara, menulis untuk mendorong pemerintah di negara mereka masing-masing untuk mengambil langkah yang lebih berdampak kepada Israel. Ya, Mas Hussein, dengan kondisi Israel pasca perang dengan Iran dan juga gencatan senjata yang terjadi dalam kurun waktu setelah 12 hari ya, sepertinya menunjukkan bahwa Israel tidak benar-benar kuat. Nah, jika negara-negara lain membantu, khususnya negara-negara Arab bersatu, apakah kemerdekaan Palestina bisa tercapai, Mas Hussein? Ya, sebetulnya persatuan negara Arab untuk Palestina itu sudah pernah terjadi beberapa kali ya. 1948 pernah ada perang Arab Israel. 1967 ada perang Arab Israel juga, perang 6 hari. 1973 Yom Kippur dan sebagainya. Namun selalu berakhir dengan kekalahan negara-negara Arab. Kenapa? Karena sebetulnya yang mereka lawan bukan sebuah negara. Jadi di sini harus diluruskan dulu. Kalau kita masih menganggap Israel satu negara sendiri yang berdiri secara natural, maka kita selamanya nggak akan bisa mencapai solusi dan output. Nah, kalau saya boleh menggunakan diksi atau definisi dari Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi, ini adalah profesor di bidang hubungan internasional di Universitas Essex. Dia bilang gini, Israel is not a state. Israel is strategic Western colonial project. Israel ini bukan sebuah negara. Israel ini adalah proyek kolonial Barat bersama. Maksudnya apa? Israel ini kan tumbuh bukan tidak natural ya. Kalau Indonesia ini negara yang natural. Ada teritorialnya, ada bangsanya,
di satu momen deklarasi, gitu kan? Israel enggak, mereka ditanam dari luar, dibawa dari luar, ditanam. Oleh siapa? Oleh negara-negara Barat. Siapa negara Barat itu? Inggris, Amerika, Prancis, Jerman, Kanada, Australia, Spanyol. Makanya uniknya para petinggi negara-negara Barat ini nggak pernah menutup-nutupi ini loh. Contoh, tahun 2018 ya, atau tahun 1987 dua kali diulangi oleh Joe Biden misalnya, ketika mengatakan bahwa if there was an Israel, Amerika would have to invent one. Kalau nggak ada Israel, Amerika harus buat satu lagi. Seperti itu. Karena itulah yang menjaga kepentingan Barat di situ. Atau pernyataannya Jose Maria Aznar, Perdana Menteri Israel, Perdana Menteri Spanyol tahun 2010, dia ngomong dalam satu forum, dia bilang, we have to support Israel, because if Israel goes down, we all go down. Kita harus dukung Israel. Karena kalau Israel ini collapse, kalau Israel runtuh, maka peradaban Barat runtuh. Maka dari itu, ketika kita melihat Israel, itu tidak boleh kita pisahkan dengan Barat gitu loh. Kalau bahasanya Avi Shlaim ini sejarawan Yahudi mengatakan ini frontier state. Ini adalah negara yang ditanam oleh Barat di garis perbatasan hegemoni mereka. Jadi ketika kita bicara ingin menyerang Israel, jangan lupa siapa di balik Israel. Jadi Israel itu hanya puncak dari gunung es gitu loh. Ya maka dari itu bagaimana sebetulnya solusi ya akhir ujung dari perjuangan ini? Pertama kita harus mengedukasi, itu paling penting sekali. Kita mengedukasi masyarakat dunia bahwa yang kita lawan ini bukan peradaban, bukan masalah peradaban atau masalah bangsanya atau agamanya. Kita memerangi kejahatannya, ya kita memerangi kolonialismenya. Makanya sebetulnya ketika kita mengadakan forum seperti ini, mengadakan aksi-aksi atau diskusi masalah Palestina, kita sedang mewujudkan impian para pendiri bangsa kita. Ketika menuliskan dalam alinea pertamanya bahwa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. Maka ini semua ya impian mereka itu kita wujudkan dengan mengedukasi seperti ini. Baik. Betul. Maka dari itu penting sekali langkah awal kita adalah mengedukasi masyarakat bahwa ini murni penjajahan dan ini tidak sendirian tapi ada kolonial Barat. Maka mulai dari sekarang kalau kita mau menghentikan penjajahan ini, kita tidak hanya mohon maaf ya, mengembargo Israelnya, tapi embargo juga Amerikanya. Embargo juga Barat itu boikot juga produk-produk Barat itu, karena mereka lah para sejatinya yang mensuplai semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh Israel selama ini. Apalagi yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan PBB yang nampaknya masih bungkam saat ini ya. Nanti kita akan bahas usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Top Issue, Mbak Dina dan Mas Hussein. Apakah masih bisa berharap pada PBB untuk menghentikan genosida dan apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk membantu Palestina? Saya ke Mbak Dina dulu. Baik, sebenarnya di piagam PBB itu sudah ada pasal-pasal yang mengatur situasi, seandainya ada situasi seperti ini. Jadi jika ada negara anggota PBB yang mengancam perdamaian internasional, melakukan agresi atau melanggar hukum internasional, itu bisa diberi sanksi, embargo ekonomi, boikot perdagangan, larangan perjalanan. Jadi seandainya kita melakukan itu terhadap Israel, berarti kita sebenarnya sedang melaksanakan piagam PBB sendiri. Dan kemudian seandainya cara-cara tadi tidak berhasil juga menghentikan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel, PBB juga bisa melakukan penggunaan militer di sini. Nah, masalahnya ini kan keputusannya ada di Dewan Keamanan, keputusan pelaksanaan ini. Dan di Dewan Keamanan ada Amerika Serikat yang punya hak veto. Artinya apa? Memang PBB ini lembaga yang harus direformasi, dan suara-suara negara-negara untuk meminta agar sistem yang tidak adil di PBB ini direformasi itu sudah banyak dikeluarkan. Terakhir Ibu Menlu Retno dalam pidatonya di sidang umum PBB juga menyuarakan reformasi itu. Itu di satu sisi. Dan kemudian apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya yang namanya front perjuangan untuk membela Palestina itu banyak, dan kita harus sama-sama semuanya. Jadi kalau orang Gaza dia berjuang dengan kesabaran dan ketabahannya dan dengan angkat senjata, kita juga di Indonesia
yang dari level pemerintah bisa melanjutkan upaya diplomatik dengan antara lain ya memang harus direformasi. Ini PBB menyuarakan reformasi itu dan tekanan ekonomi dan saya pikir ada satu hal pesan penting dari saya, jangan berpikir soal normalisasi hubungan dengan Israel karena terbukti negara-negara yang bersahabat baik dengan Israel pun nggak bisa menghentikan Israel kan seperti itu ya. Jadi kita Indonesia harus tetap konsisten di jalan ini, tapi meningkatkan lagi hal-hal yang bisa ditingkatkan yang berdampak untuk bisa menekan Israel. Nah, Susan. Ya. Kita berharap PBB ini menjadi senjata makan tuan Israel ya, meskipun itu harapan itu kecil sekali karena melihat sejarah dibentuknya PBB itu ya memang selama ini menjadi kepentingan atau membawa kepentingan untuk Barat. Ya, ketika Barat ini ingin menggunakan standar gandanya, ya dia menggunakan PBB. Ketika dia ingin menyerang Irak atas nama PBB. Ya, tapi ya bagaimanapun kita nggak boleh putus harapan. Yang kedua tentang peran Indonesia. Kita harus bicara spesifik. Indonesia yang mana dulu nih? Pemerintah, masyarakat, aktivis, para ulama. Kita harus berani masuk ke spesifik seperti itu. Pemerintah, kita harapkan komitmennya tidak hanya narasi, tidak hanya kecaman, tapi bentuk nyata, panggil itu kedubes negara-negara asing yang masih konsisten menjadi supporter utama Zionis. Karena kita nggak punya duta besar Israel di Indonesia kan, tapi kita ada duta besar Inggris, duta besar Amerika, panggil aja, sampaikan kepada mereka bahwa kami ini negara yang berdiri di atas prinsip anti penjajahan. Itu maka sebagaimana kami menghormati kalian, kalian hormati kami. Ya, hentikan support kalian kepada Zionis. Itu satu. Kedua, pemerintah juga saya harap ikut mengadvokasi masyarakat lah dalam usahanya menyuarakan Gaza. Saya berapa kali akun saya di take down oleh Meta, ya karena dengan alasan saya menyuarakan Gaza dan saya dianggap memuji teroris. Padahal kan Hamas itu teroris di mata Amerika, tapi di mata warga pemerintah Indonesia tidak pernah kita menyebut teroris kan. Maka saya minta pemerintah ini ya jangan mau diinjak-injak oleh perusahaan-perusahaan seperti itu loh, Meta, kemudian Google, ya. Dan untuk masyarakatnya kita jangan berhenti untuk terus mengadvokasi dengan cara boykot, edukasi dan sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah membuka pendaftaran untuk Peace Global Convoy to Gaza. Peace Global Convoy to Gaza. Baik. Agar ini gerakan grassroots untuk membuka peluang bagi mereka yang mau masuk ke Gaza. Konsistensi dukungan untuk Palestina ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami aktivis Palestina Muhammad Hussein. Mas Hussein terima kasih. Sama-sama. Dan pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman. Terima kasih Mbak Dina sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, gencatan senjata menjadi langkah penting untuk menghentikan kekerasan dengan komitmen penuh. Semoga gencatan senjata bukan sekedar janji, tapi realisasi untuk mencapai perdamaian yang abadi di Tanah Gaza. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Mondo pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat malam dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,